Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang hadir secara onsite dalam gereja ini, demikian juga yang mengikuti ibadah melalui fasilitas daring. Kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu kita hari ini disebut Minggu ke-22 setelah Trinitatis, atau kita sebut juga sebagai Hari Reformasi. Dengan topik Barita Nauli Nak Paim Baruhon, dalam bahasa Indonesia, Injil yang membaharui. Kita akan memulai kebaktian kita. Mari satukan hati dan pikiran, kita memasuki saat teduh. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, hukum yang kedua dan maksudnya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan yang kedua dan maksudnya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang kepadamu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus jatuh aku sihong awon ibana doa posaki tangan dan gogong malung awon matu mau dia kaki. Tuhanku tokoh sumari awon matua
Marilah kita membaca epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan membaca secara bergantian. Pada ayat yang ke-8 kita akan sama-sama membacanya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu itu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang menemukan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Mesusan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Ayat 8 kita sama-sama. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Mari kita mendengarkan warta jemaat Minggu ke-22 setelah Trinitatis 31 Oktober 2021. Yang pertama, berita duka cita. Pada hari Rabu 27 Oktober 2021 telah meninggal dunia Bapak Dr. Andus Toga Sahat Manurung, tutup usia 87 tahun 1 bulan, yang beralamat di Jalan Setiabudi nomor 119A, daerah 4 Sarbunsip. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. Yang kedua, persembahan untuk Distrik 18 Jabar Teng DIY. Pada hari Minggu ini 31 Oktober 2021, di semua kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop yang telah dibagikan untuk Distrik 18 Jabar Teng DIY. Yang ketiga, pesan rapat pendeta atau Tona Rapot Pandita HKBP 2021. Rapat pendeta atau rapot pandita HKBP 2021 telah berlangsung dengan baik pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021 secara semi virtual di Seminarium Sipoholon dan 16 titik kumpul di seluruh Indonesia. Pesan rapat pendeta HKBP 2021 dapat dibaca pada halaman 17 sampai 18 bahasa Batak dan halaman 19 sampai 20 bahasa Indonesia pada warta jemaat minggu ini. Khusus di kebaktian kita pada pukul 10 WIB hari ini, pesan rapat pendeta HKBP 2021 akan dibacakan setelah pembacaan warta jemaat. Yang keempat, Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY. Pada hari Kamis 4 November 2021 bertempat di HKBP Bandung Barat, Persekutuan Perempuan Distrik atau PPD HKBP Distrik 18 Jabar Teng DIY akan mengadakan rapat evaluasi program kerja 2021 dan rencana program kerja 2022. Ketua dan Sekretaris Seksi Perempuan HKBP Bandung akan mengikuti rapat tersebut. Yang kelima, Pesta Gotilon HKBP Bandung tahun 2021. Nomor 1, diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 akan diadakan Pesta Gotilon HKBP Bandung tahun 2021. Melalui Pesta Gotilon ini seluruh jemaat diundang untuk mensyukuri anugerah yang telah diterima dari Tuhan dengan berpartisipasi pada pesta tersebut. Nomor 2, khusus pada hari Minggu tanggal 14 November 2021, kebaktian pukul 7 WIB dan pukul 10 WIB akan digabung masuk pada pukul 8 WIB. Dilanjutkan dengan acara Pesta Gotilon sampai dengan pukul 12 WIB. Setelah pembacaan warta jemaat, kita akan menyaksikan video singkat tentang makna Pesta Gotilon. Berikutnya kami akan membacakan pesan rapat pendeta HKBP 2021. Kepada yang terhormat seluruh warga Kuria Kristen Batak Protestan melalui pendeta resort di tempat. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia-Nya menyertai dan memberkati umat-Nya di seluruh aras pelayanan dan memberkati pelayannya yang mengikuti rapat pendeta HKBP yang dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021. Rapat pendeta tahun 2021 ini menjadi suatu catatan sejarah penting karena dilaksanakan secara semi virtual di Seminarium Sipoholon dan di 16 titik kumpul lainnya yang belum berakhirnya pandemi COVID-19. Rapat pendeta dilaksanakan dalam terang tema, "Sungguh Tuhan itu keselamatanku, kekuatanku dan mazmurku. Aku percaya tanpa gemetar." Dengan subtema, pendeta HKBP bersama bergantung pada Tuhan dan saling membantu pada masa COVID-19. Diikuti sebanyak 1.709 orang dari 1.919 pendeta HKBP yang melayani di jemaat, resort, distrik, lembaga, dan pendeta di luar negeri, serta yang sedang studi lanjut, yang dipimpin oleh Ketua Rapat Pendeta HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Rapat Pendeta HKBP berjalan dengan baik, mulai dari awal hingga akhir, dengan suasana persaudaraan, kasih, dan kesehatian. Rapat diawali dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengantar peserta dengan sungguh-sungguh menggumuli seluruh materi rapat dalam penyerahan diri dan ketaatan kepada Tuhan. Benar bahwa kerinduan perjumpaan secara tatap muka tidak dapat diwujudkan sebagaimana biasanya pada rapat pendeta ini, yang diharapkan sebagai wadah untuk saling berbagi pergumulan dan mendoakan serta saling menopang atas pergumulan yang dialami oleh karena rapat dilaksanakan di tempat yang berbeda-beda. Rapat Pendeta HKBP 2021 menghasilkan 7 pesan penting bagi seluruh warga HKBP. Pertama, melalui tema dan subtema, para pendeta HKBP dibekali untuk melayani warga jemaat dalam perubahan zaman. Para pendeta HKBP harus percaya bahwa Allah Tritunggal mampu membawa umatnya keluar dari pergumulan yang tengah melanda dunia. Kita meyakini bahwa hanya Allah itu keselamatan, kekuatan dan mazmur, sehingga kita tidak akan gemetar. Dialah harapan tempat kita berlindung, terlebih di masa pandemi COVID-19. Pendeta HKBP berkeyakinan dalam memelihara dan membimbing warga HKBP supaya tidak bersandar kepada kekuatan dunia ini. Bahkan sebaliknya, harus semakin berpegang teguh kepada Allah untuk menaati dan melakukan seluruh kehendak-Nya. Demikian halnya dalam menghadapi transformasi teknologi dan potensi perubahan multidimensional dan era digitalisasi, internetisasi yang merupakan berkat dalam upaya meningkatkan kehidupan ke arah yang lebih baik. Kedua, rapat pendeta HKBP bersungguh-sungguh melalui Komisi Teologi menggumuli pandemi COVID-19 yang melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia, bahwa 1. Umat Tuhan harus bergantung dan menyerahkan diri hanya kepada Tuhan sebagai gereja yang dibangun di tengah dunia. 2. Gereja harus terus-menerus menjaga kemurnian dan semakin bertumbuh sekalipun menghadapi pandemi. Sungguh-sungguh mengupayakan dan memelihara kehidupan yang adalah pemberian Allah agar menjadi kesembuhan dan keselamatan bagi semua. 3. Allah menganugerahi kita kemampuan dan pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi pandemi, untuk menghadirkan kesembuhan dan persekutuan melalui digital atau virtual. Kita menyambut baik sebagian dari kemajuan ini untuk membantu kita menjaga kesehatan serta memperluas persekutuan di gerejanya. Para pendeta juga sungguh menggumuli
hal-hal yang dapat meningkatkan pelayanan gerejanya dari tingkat jemaat sampai tingkat pusat, yaitu pernyataan iman di tengah pandemi dan revolusi industri 4.0, agenda HKBP dalam pelayanan tertentu, petunjuk pelaksanaan Ruhut Permahanion Dohot Paminsangan atau RPP HKBP untuk memenuhi panggilan Allah di dunia. Ketiga, para pendeta HKBP menggumuli kerusakan lingkungan hidup yang masih terjadi dan mengakibatkan penderitaan bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Berlandaskan konversi HKBP, kita menyerukan agar gereja, pemerintah dan pengusaha bekerja sama menjaga kelestarian lingkungan hidup. Keempat, kita bersyukur atas kerja bersama seluruh warga jemaat dan pelayan HKBP untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap dana pensiun HKBP dengan berbagai cara seperti pengumpulan dana, gerakan Rp1.000 per hari dan lain-lain, sehingga HKBP dapat membayar utang ke dana pensiun sebesar 97.280 juta dari Januari sampai Oktober 2021, dan kita berharap dapat mengumpulkan 47.515.074.429 pada Desember 2021 hingga bulan Januari 2022. Dengan demikian, dana pensiun HKBP sudah bisa pindah dari program pensiun manfaat pasti ke program pensiun iuran pasti yang diurus dana pensiun lembaga keuangan, dengan harapan kita lepas dari masalah dana pensiun yang telah terjadi dalam waktu yang sangat lama. Kelima, peserta rapat bersungguh-sungguh mengoptimalkan pelayanan di gereja dengan mengupayakan sentralisasi keuangan HKBP yang akan mengatasi persoalan mutasi, dan kita harapkan dapat terlaksana pada tahun 2022. Pengkajian yang mendalam telah dimulai oleh tim kaji. Sebelum kajian ini disampaikan kepada seluruh warga jemaat dan pelayan di seluruh gereja HKBP untuk mensukseskan rencana baik ini, maka perlu terlebih dahulu diperoleh berbagai data termasuk perbelanjaan pelayan penuh waktu dari semua gereja HKBP. Keenam, rasa persaudaraan para pendeta HKBP semakin baik dengan tumpak liat pandita dan dana solidaritas pendeta sebagai upaya saling membantu, terutama para pendeta yang menghadapi kesulitan dan pergumulan dalam pelayanan di gereja dan masyarakat. Ketujuh, melalui rapat tersebut telah terpilih Ketua Rapat Pendeta HKBP periode 2021 sampai 2025, yaitu Pendeta Maulinus Siregar STH. Mari kita mendoakan dan mendukungnya untuk melakukan tugas sebagai KRP agar pelayanan para pendeta HKBP semakin baik. Demikianlah pesan rapat pendeta HKBP 2021 ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP. Kiranya Tuhan menguatkan dan menopang umatnya untuk melakukan kehendaknya bagi kemuliaan namanya dan menjadi berkat bagi dunia. Kita mempercayai bahwa Allah akan melepaskan gerejanya dan memampukan umatnya menghadapi semua tantangan di setiap masa. Seminarion Sipoholon 28 Oktober 2021 atas nama seluruh pendeta HKBP, Eporus HKBP 2017 sampai 2021, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kita akan bernyanyi dari buku ND nomor 750 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan untuk Huria dan Pusat. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal,
itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Samanginang. Selamat beribadah juga bagi kita semuanya, secara khusus kepada saudara-saudariku yang beribadah di rumah melalui live streaming ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan sebagai kabar baik dalam ibadah kita saat ini diambil dari Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat 17. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat ini, tepat di hari ini adalah hari memperingati reformasi gereja 504 tahun. Jadi hari ulang tahun reformasi ke 504 tahun. Di mana pada tanggal 31 Oktober 1517 Martin Luther menempelkan 99 dalil di gereja Wittenberg untuk menentang, untuk mendialogkan tentang keberadaan gereja pada saat itu, di mana ke-99 dalil itu disederhanakan dalam 3 bagian, yaitu sola scriptura, sola fide, dan sola gratia, di mana Martin Luther mau menyatakan bahwa kehidupan bergereja, bahwa kehidupan orang beriman, dia harus kembali kepada Injil. Kehidupan orang percaya dikarenakan Injil, bukan karena hukum-hukum manusia, bukan karena perbuatan-perbuatan apapun, tetapi itu dikarenakan oleh Injil. Itu sebabnya Martin Luther selalu menyatakan back to the Bible, kembali kepada firman Tuhan. Karena dia melihat bahwa situasi pertumbuhan gereja saat itu sudah bergeser dari yang sesungguhnya, sehingga dia membuat dalilnya dan menyatakan, oh, hidup orang percaya itu karena Injil. Yang kedua, sola fide, yang menyatakan bahwa keberadaan orang percaya adalah karena iman. Haporsionido nasuan dingoluni jolmainin. Bukan karena perbuatan, bukan karena yang lainnya, tetapi karena iman. Dan yang ketiga, sola gratia, karena anugerah. Kalau hidup setiap orang percaya itu adalah karena anugerah, bukan karena gagah perkasanya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena anugerah. Dan itulah yang dinyatakan oleh Martin Luther, sehingga hingga saat ini kita selalu memperingati bahwa keberadaan gereja harus dilandasi oleh Injil, harus dilandasi oleh iman, harus dilandasi oleh anugerah. Gereja yang terus-menerus memperbaharui hidup yang didasari oleh firman Allah, yang didasari oleh iman dan anugerah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu untuk mereformasi ini begitu banyak tantangan, begitu banyak ancaman yang dialami Martin Luther. Tetapi sehebat apapun, sekuat apapun tantangan,
dia tetap memperjuangkan keberadaan kehidupan gereja yang sesungguhnya. Dalam nats kita saat ini, tentu jauh sebelum zaman Martin Luther, Paulus menyampaikan dengan tegas tentang imannya, yang menyatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, baik orang Yahudi dan orang Yunani. Ada suatu hal yang menarik dari pengakuan Paulus ini, karena pada saat itu orang-orang takut menyatakan imannya terhadap Injil. Buah sama biar yang pertama, ketika seseorang memberitakan Injil, dia dianggap pemberontak, dia dianggap pelaku kejahatan. Itu sebabnya pada zaman Yesus, ketika dia dipersalahkan, dia bersama-sama disalibkan dengan 2 orang penjahat kelas kakap. Jadi seseorang yang memberitakan Injil itu dianggap pemberontak. Seseorang yang menyatakan kabar baik tentang firman Tuhan, tentang keselamatan, tentang kebangkitan Kristus, itu dianggap pemberontak. Di situasi yang demikianlah Paulus menyatakan imannya dengan tegas, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Keyakinannya kokoh tentang kebangkitan Kristus. Keyakinannya kokoh akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Yang kedua, seseorang yang mengabarkan kabar baik, seseorang yang menyampaikan Injil, seseorang yang memberitakan Injil, itu dianggap adalah orang yang menista agama. Jadi penistaan agama, mulai beritahu nak kabaritan di Kristus, didok dari penistaan terhadap agama. Dan bahkan bagi orang Yunani, Injil itu adalah kebohongan. Bagi orang Yunani, Injil itu kebohongan. Karena mereka telah melekat kepercayaannya kepada penyembahan berhala-berhala, telah melekat kepercayaannya kepada penyembahan patung-patung. Alanido ise nama berita nauli o penistaan agama. Tentu yang 2 hal ini mengancam kehidupan Paulus, sehingga dia dipenjara, sehingga dia mengalami berbagai-bagai tekanan. Tetapi dia tetap menyatakan iman yang kokoh, keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Walaupun begitu sakitnya, pahitnya tuduhan kepada Paulus karena Injil yang dia beritakan, dia tidak pernah takut. Karena dia tahu tanpa Kristus, karena dia tahu tanpa Tuhan, hidupnya tidak akan mendapatkan bagian surgawi yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, apa yang dapat kita renungkan dari nats ini? Yang pertama, nats ini mau menyuarakan kepada kita, Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu bukan hasil karya manusia, tetapi Injil adalah karya Allah yang melalui Roh-Nya. Di dalam Injil tersebut ada kekuatan Allah yang dahsyat yang dapat menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu melalui nats ini kita diajak agar jangan meremehkan Injil Kristus, agar jangan menduakan Injil Kristus, karena di dalam Injil itu ada kekuatan Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, Amanginang, Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita kembali kepada Injil. Percayalah bahwa di dalam Injil itu ada kekuatan yang sangat luar biasa. Apalagi di tengah-tengah pandemi saat ini,
banyak orang yang menyatakan bahwa pandemi ini adalah hukuman bagi manusia, bahwa pandemi ini adalah kejahatan manusia. Kebetulan di rapat pendeta kemarin ini sangat hangat dibicarakan dan memutuskan bahwa pandemi itu adalah bencana, bahwa pandemi itu adalah yang akan membuat manusia semakin dekat kepada Tuhan. Situasi pandemi akan membuat manusia seharusnya kembali kepada Injil Kristus. Begitu deh, kemulak dotu Kristusi. Siapapun yang tidak dapat menyelesaikan pandemi hingga saat ini, negara maju perorangan tidak akan dapat menyelesaikan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu kita diajak di tengah-tengah pandemi sekarang ini yang sedang mengancam hidup kita. Firman Tuhan mengajak kita, mari kembali kepada kekuatan Injil. Hangoluhon hatan di debatai. Peop hatan di debatadi bagasar roham. Asa margogoho laho mengadopi pandemi sinuaingon. Unang gabeta lului. Ado uben namasa pandemion. Di dalam Injil ada kekuatan Allah yang dahsyat. Bukan hanya menolong kita secara fisik, tetapi menolong kita secara rohani. Menolong kita secara spiritualitas kita. Gabe terbangun kekuatan Allah. Semakin banyak kita mendengarkan firman Tuhan, semakin banyak kita belajar tentang firman Tuhan, merenungkannya, maka akan tertanam kekuatan yang dahsyat dari Tuhan menghadapi berbagai tantangan dunia saat ini, menghadapi situasi yang sangat mencekam saat ini. Karena hanya di dalam Injil ada kekuatan yang sesungguhnya. Yang kedua, Nats ini mau menyuarakan kepada kita bahwa di dalam Injil ada kebenaran Allah. Oleh sebab itu ketika kita menyatakan di dalam Injil itu ada kebenaran, setiap perlakuan perbuatan kita harus diukur dengan Injil. Ada orang so makatai hita makataho sesuatu diperhadap pojo tu hatani debata. Setiap perbuatan manusia harus diukur dengan Injil Kristus. Ahana naing taula ikut sumolo di paadop tuhatan di debata. Aha pena taula asa unang maralo tu lomo ni rohani debata. Jadi ukuran takaran barometernya segala perbuatan kita harus diperhadapkan dengan Injil. Karena di dalam Injil itu ada kebenaran. Dan kebenarannya memang sungguh-sungguh benar. Bukan kebenaran yang dibuat oleh manusia, bukan kebenaran yang dibuat oleh kelompok, bukan kebenaran yang dibuat oleh seseorang, tetapi kebenarannya murni kebenaran dari Tuhan. Bahwa kebenaran dari Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Alani dua hana taula, ahana naing taula, ahana naing tabahe di ngulut taon di paadop tuhatan ni debata. Bado tutu pas dona hudok koni, bado tutu pas dona naing ulah honoki. Jadi apa yang kita buat bukan hanya yang di dalam pikiran manusia, pikiran kita saja, tetapi dia harus diperhadapkan dengan Injil tadi. Karena di dalam Injil itu ada kebenaran Tuhan. Yang ketiga, sesuai dengan topik minggu kita saat ini, Injil yang membaharui. Tentu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Nats ini mau menyatakan kepada kita, semakin banyak kita menggumuli firman Tuhan, maka akan semakin dahsyat firman itu memperbaharui hidup kita ke arah yang lebih baik. Semakin banyak kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, maka akan semakin dahsyat
Injil itu memperbaharui hidup kita. Injil itu adalah kekuatan yang mampu memperbaharui. Molo bakol hita martangi yang ngamanginang. Nah, ini ada beberapa persekutuan ini yang agak sungkan berdoa, bukan sungkan atau tidak mau atau tidak tahu berdoa, saya tidak tahu. Jika ada persekutuan orang percaya saat ini yang sulit untuk berdoa, mari awali hidupmu dengan mendengarkan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, gumuli firman Tuhan, maka hidupmu akan semakin dekat kepada Tuhan, sehingga komunikasimu terbangun kepada Tuhan dan doamu akan didengarkan. Kan mau yang mengaluli si partangi yang susah sekarang. Dan baru saya di Bandung ini saya agak kewalahan mencari pendoa dalam suatu persekutuan. Memang di Bandung ini ada tim doa. Ada tim doa, tetapi di beberapa persekutuan sangat-sangat sulit mencari pendoa. Maul, itu benai roster martangiang. Hidup kamu maju melopalai roster martangiang dang nabi no tobe. Harus naik komersial do martangiang. Harus berlomba untuk berdoa. Bukan berlomba untuk tidak mau, tapi berlomba supaya dia mau. Ini menjadi perenungan bagi kita. Saat ini orang percaya, jika dia menyatakan hidupnya aku percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi dia sulit berdoa, bedang behola kata nama na porsion nai, neng makata itu debatana mau libana, neng makata itu Tuhan na mau libana, ini ada persila nih, sulit dia merenungkan firman Tuhan. Alani mari kita belajar. Ini 504 tahun reformasi, tentu ini menjadi perenungan bagi kita. Ngasah arodi dia tuguni hapor siauku mengadopi na masa di bagasan partikia sinuengon. Sampai di mana persekutuanku dengan Tuhan? Jika Paulus menyatakan tadi, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Jika kita menyatakan aku mempunyai iman yang kokoh, keyakinan yang kokoh dalam Injil, tentu persekutuan kita dengan Tuhan tidak persekutuan yang biasa-biasa saja. Jika kita menyatakan aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, berarti persekutuan kita adalah persekutuan yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahwa kita bukan hanya pendengar firman Tuhan, tetapi harus menjadi pelaku firman Tuhan. Dakolam manangihok kita. Ay hutangihok do hatani Tuhani ninna. Anggo manangihok bu, ya itu langkah. Tetapi kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi harus sebagai pelaku firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, tentu marilah kita renungkan bahwa di dalam Injil itu ada kekuatan Allah. Di dalam Injil itu ada kebenaran Allah. Di dalam Injil itu mampu memperbaharui hidup kita. Mampu mengubah hidup kita. Mampu memperbaharui hidup kita kepada arah yang lebih baik. Oleh sebab itu mari kita semakin gemar. Mari kita semakin rajin. Mari kita semakin dekatkan hidup kita dengan Injil. Dan kembalilah hidup kita ini kepada kekuatan dan kebenaran Injil, sehingga kita dapat melihat, sehingga kita dapat menjalani hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi atas firman-Mu, kabar baik yang Tuhan sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami akan firman-Mu, di mana firman-Mu mengingatkan kami agar kami semakin giat, semakin rajin, semakin menggumuli Injil tersebut. Karena di dalam Injil ada kekuatan dan kebenaran daripada Tuhan. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami
semakin meyakini kedahsyatan kuasa-Mu. Di tengah-tengah kehidupan kami saat ini, kiranya melalui firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami menghadapi berbagai tantangan dunia, secara khusus pandemi yang sedang kami hadapi, yang merusak banyak keyakinan kami, yang memperbaharui kehidupan kami, baik secara ekonomi, fisik, dan rohani kami. Bapa di dalam kerajaan surga, berkati hidup kami, aktivitas kami, agar seluruh aktivitas kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati juga seluruh jemaat-Mu di dalam pekerjaannya, baik yang bekerja di instansi pemerintah, di instansi swasta, dan di berbagai profesinya masing-masing. Kami serahkan mereka ke tangan pengasihan-Mu, agar seluruh pekerjaannya, aktivitasnya menjadi sukacita bagi mereka dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang tengah sakit saat ini, yang sedang berbaring di rumah sakit, yang sedang dalam pemulihan di rumahnya. Jamah tubuhnya ya Tuhan, agar tubuhnya sembuh dan penyakitnya dapat pergi begitu saja, sehingga tubuhnya pulih seperti sedia kala. Bagi jemaat-Mu yang bergumul, kiranya penghiburan dan kekuatan dari Engkau menguatkan hatinya sehingga pergumulannya dapat dia jalani, sehingga imannya, kehidupannya tetap hidup di dalam Tuhan. Kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini, secara khusus hari ini. Tuhan telah menambahkan umur kepada jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya berkat-berkat yang lain akan Tuhan tambahkan kepada jemaat-Mu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat program gereja-Mu, kiranya seluruh program gereja-Mu dapat berjalan dengan kehendak Tuhan, walaupun tidak dapat kami lakukan dengan maksimal karena situasi pandemi saat ini, tapi kami yakin dan percaya seluruh pelayanan gereja-Mu dapat berakar dan menjadi sukacita bagi seluruh jemaat-Mu dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang sedang mengalami atau merindukan berbagai-bagai pengharapan dalam hidupnya, mungkin itu pasangan hidup, mungkin itu keturunan atau lainnya. Kami serahkan segalanya ke tangan pengasihan-Mu, kiranya Tuhan mengabulkan segala permohonan dari jemaat-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa buat pesta Gotilon kami yang akan kami laksanakan di hari-hari yang akan datang. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu agar Tuhan mengetuk pintu hati seluruh jemaat-Mu untuk memberikan persembahannya sebagai ucapan syukur untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai seluruh program gereja-Mu, secara khusus pesta Gotilon yang akan kami lakukan. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak sungguh yang kami rindukan dalam hidup kami. Kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu, dan seluruh pengharapan kami kiranya menjadi kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan untuk distrik 18 Jabarten Diye. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Tuhan telah mempermuliakan nama-Mu di tengah-tengah kami, karena berita kesukaan dari Tuhan Yesus Kristus telah sampai kepada kami. Engkau telah membawa kami dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar, dari kegelapan pada terang, dari perhambaan dosa kepada ketaatan di dalam anak-Mu. Kami menjadi umat-Mu dan menjadi anak-anak-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga memuji Engkau karena firman-Mu tetap dan bekerja di tengah-tengah kami. Engkau yang memilih dan yang menetapkan hamba-Mu, memberitakan kabar kesukaan kepada kami. Tinggallah bersama hamba-Mu yang setia. Berkati mereka di tengah-tengah kami. Beri penghiburan dan kekuatan, agar jangan putus asa membimbing orang yang lemah dalam jemaat-Mu. Berilah roh-Mu kepada setiap pemberita Injil, agar mereka bersuka cita, sehingga firman-Mu yang kudus itu mengalir seperti mata air bersih dan sejuk, yang memuaskan dahaga orang yang berlelah dan menanggung berat. Bila hamba-Mu di dalam kesesatan, tolong mereka agar pemberitaan berita kesukaan jangan terhalang. Berilah pada jemaat-Mu pendengaran yang tajam, hati yang senang, agar mereka menghayati firman kehidupan itu. Jangan biarkan sifat keinginan kami menghambat kuasa firman-Mu, agar kami semakin taat dan patuh pada perintah-Mu. Jangan biarkan guru-guru penyesat datang ke dalam jemaat-Mu, orang jahil, orang murtad, yang hendak menyesatkan umat-Mu membawa kepada kebinasaan. Lebih baik Tuhan mengarahkan hidup mereka kepada pertobatan dan kembali setia kepada Yesus Kristus. Tetapi bila mereka tidak mau dipimpin oleh Tuhan kepada kehidupan, jauhkanlah mereka dari jemaat-Mu, agar jemaat-Mu tentram menaati Engkau. Kuduskanlah jemaat-Mu dan jauhkanlah ajaran-ajaran sesat dari mereka. Ajarlah pejabat-pejabat pada jemaat-Mu, agar mereka mampu mengatur dan menegakkan yang baik bagi jemaat. Berkatilah pemerintah, juga bimbinglah mereka agar turut melaksanakan kehendak-Mu. Kami semua berserah kepada Tuhan, yang dewasa dan anak-anak, yang kaya dan yang miskin, pejabat gereja dan anggotanya, juga seluruh anggota jemaat. Dalam hidup atau mati, hanya Tuhan saja yang kami taati. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.